Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ainun Khalifatul Azmiyah NIM 18210047. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Syariah dan HAM yang diampu oleh Dr. Haji Israful Najah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi HAM dalam keperdataan Islam di Indonesia dalam kasus pernikahan dini. Dan tentunya saya akan membahas pernikahan dini ini dalam perspektif syariah dan HAM. Nah, sebelum kita memasuki materi awal, sebaiknya kita perlu mengetahui makna daripada pernikahan dini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan dini itu tidak dikenal, tapi dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur. Nah, apa sih arti pernikahan di bawah umur itu? Nah, pernikahan di bawah umur itu adalah pernikahan pada usia yang belum mencapai usia dewasa. Umumnya, pernikahan dini ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan dan melaksanakan suatu pernikahan, sehingga mereka bisa disebut belum cukup secara emosional, kemudian secara finansial, dan belum siap secara fisik maupun psikis. Nah, adapun dalam istilah internasional, pernikahan dini disebut dengan child marriage atau early marriage. Nah, di sini artinya adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di mana orang tersebut masih di bawah 18 tahun. Dan pembatasan angka 18 tahun ini sesuai dengan perlindungan anak yang diterapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak Internasional atau dalam Convention on the Right of Child pada tahun 1989. Kemudian MUI atau Majelis Ulama Indonesia sendiri juga berpendapat tentang pernikahan ini, di mana pernikahan ini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi salah satu di antaranya belum mampu untuk melaksanakan tanggung jawab kerumah tanggaan. Angka pernikahan anak Indonesia di bawah umur menyentuh angka 20%. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor agama, faktor kemiskinan, faktor tradisi, faktor pergaulan bebas, dan faktor budaya. Nah, di antara faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi, yang paling dominan di Indonesia adalah faktor kemiskinan dan faktor pergaulan bebas. Angka pernikahan anak Indonesia di bawah umur menyentuh angka 20%. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor agama, faktor kemiskinan, faktor tradisi, faktor pergaulan bebas, dan faktor budaya. Nah, di antara faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi, yang paling dominan di Indonesia adalah faktor kemiskinan dan faktor pergaulan bebas. Kemudian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN itu menambahkan bahwasanya ajakan pernikahan dini itu bukan merupakan solusi. Hal ini justru dikatakan sebagai penambah persoalan yang baru, seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perceraian, dan virus yang dapat menyebabkan infeksi di permukaan kulit, serta berpotensi menyebabkan kanker serviks. Kemudian dalam undang-undang yang diatur oleh negara Indonesia sendiri telah mengatur tentang batas minimal usia untuk diperbolehkannya menikah. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Nah, yang semula disebutkan bahwasanya batas minimal pernikahan bagi wanita adalah berusia 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Kemudian diubah menjadi batas minimal usia perempuan dan usia laki-laki adalah sama, yaitu 19 tahun.
perkawinan atau pernikahan dini dilakukan, maka hal ini mengabaikan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintahan Indonesia. Antara lain yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Angka pernikahan anak Indonesia di bawah umur menyentuh angka 20%. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor agama, faktor kemiskinan, faktor tradisi, faktor pergaulan bebas, dan faktor budaya. Nah, di antara faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi, yang paling dominan di Indonesia adalah faktor kemiskinan dan faktor pergaulan bebas. Dan apabila pernikahan dini masih dilakukan, maka hal ini merupakan suatu pelanggaran hak-hak anak, di mana anak pada usia saat itu masih berhak mendapatkan pemeliharaan dari orang tua, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pengawasan, dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk tumbuh kembangnya. Nah, karena pernikahan dini ini dapat menimbulkan dampak yang sangat beragam, yaitu diantaranya adalah meningkatnya angka perceraian. Faktor-faktor yang menjadikan perceraian tersebut adalah yang pertama faktor ekonomi, kemudian emosional yang belum stabil, dan biasanya ketika seseorang melakukan pernikahan dini dan masih di usia belia, ketika ada masalah tidak bisa menerima kenyataan yang pahit yang datang bertubi-tubi dalam keluarga tersebut, dan sehingga menyebabkan sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan akhirnya berujung pada perceraian. Kemudian, apabila ditinjau dari konsep maqasidus syariah, pernikahan dini ini bertentangan dengan hifdzun nafas, hifdzul akal, dan hifdzun nasl, di mana usia anak masih sangat berisiko untuk melakukan hubungan seksual, apalagi kesiapan organ reproduksinya. Nah, selain itu, usia anak lebih tepat digunakan untuk pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan, sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari risiko yang ditimbulkan akibat pernikahan. Pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada hifdzun nasl. Pernikahan ini juga dianggap tidak sejalan dengan maqasidun nikah atau tujuan nikah, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah dari suami istri. Akan tetapi akan semakin menjauhkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yaitu memperoleh kehidupan yang damai, memperoleh kehidupan yang tenang, memperoleh kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang, serta rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, di mana psikologi anak pada saat itu belum memahami semua itu kecuali kasih sayang dari orang tuanya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.